Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu fi ba'dil ahwali. Bab menerangkan apa yang harus dibaca pada berbagai keadaan. Zikir yang perlu dibaca pada beberapa hal. Minal adhkari wad da'awati, yaitu berupa zikir dan doa-doa, min lubsis sawabi wal khurujil minal baiti wa dukhulil masjidi wal khala'i wa ghairi dhalik. Seperti ketika memakai baju, atau keluar dari rumah, atau masuk ke masjid, atau keluar dari masjid, masuk ke toilet dan yang lainnya. Semua itu ada adabnya, ada tata keramanya, ada zikir dan doa-doanya. Karena Islam ini agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu tidak terkalahkan oleh agama-agama yang lain. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu unggul, mulia, dan tidak ada agama lain yang mengungguli, lebih mulia daripada ajaran agama Islam. Karena itu dalam Islam semua ada tata caranya, ada adabnya, ada akhlaknya. Diterangkan oleh Imam Ibnu Sunni dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana idza labisa sauban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri adalah Rasulullah SAW, kalau beliau pakai baju atau pakai gamis atau pakai rida, selendang, sorban, atau pakai imamah, ubel-ubel, maka Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan dari apa yang ada padanya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian ini dan juga keburukan dari apa-apa yang ada padanya. Orang pakai baju bisa menjadi berpahala, bisa pula menjadi dosa. Orang pakai pakaian bisa menjadi ibadah, bisa pula tidak menjadi ibadah. Kalau orang pakai pakaian niatnya menutup aurat, lalu cara berpakaiannya itu diawali dengan zikir dan doa, maka berpakaiannya menjadi bagian dari ibadah. Orang pakai baju, dipilih baju yang paling bagus, baju baru, sarung baru paling bagus, niatnya apa? Menunjukkan karunia Allah, maka menjadi berpahala. Jadi kalau memakainya itu karena pamer, ya, wah baju saya cakep nih, ya, sarung saya bagus nih, BHS nih baru, BHS eksklusif misalnya. Lalu dia niat pamer karena kepemilikan semata-mata, itu tidak menjadi pahala, malah bisa jadi dosa karena riya, pamer. Karena itu agama mengajarkan segala sesuatu disandarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara menyandarkan supaya bernilai ibadah, maka ada zikir dan doa.
Akhraja Ibnu Sunni, mencatatkan hadis Imam Ibnu Sunni ya, dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Man labisa sauban, man siapa orang labisa memakai sauban baju, faqala lalu dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, ghafarallahu maka Allah mengampuni lahu baginya ma apa-apa taqaddama yang telah berlalu min dhanbihi dari perbuatan dosanya. Ya. Bapak Ibu kalau pakai baju ada doanya enggak? Ada kalimatnya enggak? Nah ini ternyata orang pakai baju ada kalimatnya. Apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah, kasani hadza, zat yang telah memberikan, menutupkan pakaian ini kepadaku, wa razaqanihi, dan zat yang telah memberikan rizki berupa baju ini kepadaku, min ghairi haulin, dengan tanpa kemampuan, minni daripadaku, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan daripada diriku. Ya. Maka ketika kita pakai baju ya, saat menggunakan kalimat ini, maka berarti memakai bajunya menjadi pahala ibadah. Di samping itu Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat pada waktu-waktu yang lalu. Ya, ini sih sebetulnya pelajaran dulu waktu masih kecil, zaman ngaji di madrasah. Ya. Yang sempat ngaji di madrasah, ya di majelis TPQ misalnya. Ya. Mari Bapak Ibu kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Panjang apa pendek? Pendek, ya. Berarti insya Allah hafal. Kalau ingin cepat hafal, ditulis di kertas, lalu ditempelin di cermin. Tempelin di cermin. Kemudian pakai baju biasanya bercermin. Itu ada lagi doanya. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan ya bentuk rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Ya. Ini yang hadir ini bentuk rupanya, yang bapak-bapak ganteng-ganteng semua apa enggak? Ganteng, iya. Yang ibu-ibu cantik-cantik semua enggak? Cantik. Nah, perempuan pasti cantik, laki-laki ganteng. Nah, ini bentuk rupa, kita mesen enggak sama Allah? Enggak. Lahir jebrol ya sudah seperti ini. Nah, ini namanya bentuk ciptaan yang dipersiapkan oleh Allah. Maka enggak usah menyesali, ya. Ya Allah, kayaknya saya di Nurul Islam ini paling jelek dah gitu. Ya. Nah, ngelihatnya jangan Ustadullah. Kalau Ustadullah ganteng, ya lihatnya yang lebih jelekan lagi. Ustadullah, Ustaz Rahmat ganteng, ya. Tapi ada yang secara fisik lebih jelek dari kita. Gitu. Kayak orang lagi tawaf,
Orang yang lagi tawaf ketemu orang Arab, ya. Apalagi orang Libanon tuh, ganteng-ganteng, bening-bening gitu ya. Urat-uratnya aja pada kelihatan tuh. Ya. Kata kita, ya Allah, gue jelek amat ya, keluwes begini ya. Dia bening-bening, cakep-cakep begitu ya. Disimpangin sama orang Afrika. Orang Afrika, orang-orang hitam. Apa kata kita? Alhamdulillah, sekalipun nggak cakep ya, sekalipun jelek, nggak jelek-jelek amat. Nah. Jadi seperti itu. Inilah bentuk rupa yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan bentuk rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Jadi enggak bagus casingnya doang, tapi juga bagus isinya. Nah, inilah Islam mengajarkan kepada kita. Lalu bagaimana cara berpakaian? Cara berpakaian itu ya, kalau kita pakai baju, maka masukkan dulu ya lengan kanan ya di tangan kanan ya. Masukkan lengan kanan di tangan kanan, baru kemudian masukkan lengan kiri di tangan kiri, lalu ditata yang rapi ya, dikancingkan yang lurus. Enggak usah terburu-buru, sebab kalau terburu-buru kancingnya melengsot. Kan kadang ada ya jamaah kita tuh kancingnya melengsot gitu. Apa melengsot bahasa kita? Iya, iya melengsol ya. Jadi enggak pas tuh. Nah, itu. Jadi kita sudah dicipta sebagai manusia ciptaan yang terbaik. Lalu kita diberikan kesiapan oleh Allah pakaian ya. Pakaian ini namanya, kata Allah, libasun yuwari sawatikum ya. Allah menciptakan untuk kita pakaian untuk menutupi sawatmu, untuk menutupi ya, yang apa bahasa kita, yang kalau kelihatan memalukan, nah, maka disebutnya kemaluan ya. Kalau terlanjur kelihatan jadi kemaluan ya. Jadi Allah menciptakan pakaian itu tiga ya. Pertama, libasun yuwari sawatikum, pakaian yang menutupi auratmu ya. Ya kita ya biasa kain sarung, baju koko atau baju takwa ya, peci ya. Ini namanya pakaian menutupi sawat ya. Atau ya pakai celana dan sebagainya. Lalu yang kedua, Allah menciptakan pakaian itu namanya warisha, rish. Rish itu bahasa kita aksesoris ya, aksesoris ya. Baju dibuat aksesoris, ada kembang-kembangnya, ada bentuk modelnya ya. Lalu tidak cukup di situ ya, biasanya pakai jam tangan ya. Nah, ini aksesoris. Pakai cincin yang nggak usah banyak-banyak ya. Tangan kanan satu, tangan kiri satu, udah cukup ya. Jangan tangan kanan lima-limanya pasang cincin, tangan kiri lima-limalan juga pasang cincin ya. Ini namanya berlebihan, israf. Nah, ditanya kenapa pasang cincin semua kanan kiri lima-limanya? Kan kalau orang sholat, kata dia, kalau orang sholat itu benda yang nempel di badan saya kan jadi saksi ya. Jadi saksi saya waktu sholat. Jadi ini cincin-cincin ini biar nyaksiin saya sholat. Tapi itu namanya berlebihan. Jadi aksesoris ya. Ada peci, ada ya cincin, ada jam tangan ya. Orang perempuan ya ada gelang ya dan sebagainya. Itu namanya aksesoris. Dan itu juga dibutuhkan ya, dibutuhkan ya. Khususnya orang laki biasanya pakai cincin yang ada akiknya biar maco, gagah gitu ya. Ya. Nah itu namanya aksesoris. Tapi titik poinnya yang ketiga, warisha walibasu taqwa dzalika khair ya.
pakaian takwa itu yang terbaik ya. Jadi bukan dohir pakaiannya, tetapi bahwa pakaian itu menampakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutnya libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Kalau kita sudah pakai baju koko, baju takwa, pakai kain sarung, pakai peci, ini namanya atribut pakaian takwa. Pantasnya sarungan pakai peci ya jalannya ke masjid ya. Ya. Kalau sarungan jalannya ketontonan, biasanya sarungnya dibuka buat selondokan. Zaman dulu ya, nonton apa zaman dulu lah ya, ya layar tancap atau nonton wayang atau nonton apa gitu, atau nonton dangdut ya. Kalau kita pakai kain sarung, pakai baju takwa, pakai peci, nonton dangdut organ tunggal, apalagi kita berdiri paling depan, ya nggak pantas. Nah itu namanya libasut takwa. Terus apa nggak boleh orang pakai kaos celana lepis buat sholat? Boleh, karena pada dasarnya untuk sholat khususnya terpenting adalah menutupi aurat. Tapi adabnya ada yang lebih baik. Adabnya ada yang lebih baik. Maka kadang saya suka apa ya, suka cemburu atau suka cemburu bahagia ya, lihat misalnya tukang ojek ketika sudah masuk waktu dia belok ke masjid ya, terus atribut ojeknya dilepas, dia ganti pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, dia ikut sholat berjamaah, zikir rapi, kemudian dilepas lagi, masukin lagi di plastik di joknya, dia pakai lagi atribut kerjanya, dia jalan. Masya Allah, itu berarti sudah bisa membedakan mana libasut taqwa, mana libasu ghairi taqwa, mana pakaian yang layak untuk ibadah, mana pakaian yang kurang layak untuk ibadah. Kan kadang-kadang ada ya kang ojek yang begitu masuk waktu dia mampir ke masjid, dia lepas atributnya, ibadah. Masya Allah. Nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah, jadi kita diperintahkan kalau pakai baju itu baca doa, kalimatnya bersyukur karena diawali dengan alhamdulillah. Tadi ketika memakai dahulukan tangan kanan, belakangkan tangan kiri. Kalau melepas dahulukan tangan kiri, belakangkan tangan kanan. Itu cara melepas ya. Sudah buka kancing, yang buka lengan kiri dulu, baru lengan kanan. Begitu pula kita pakai celana ya. Pakai celana yang dimasukin ke lubang celana adalah kaki kanan lebih dahulu, baru kaki kiri. Dan adabnya posisikan kita dalam keadaan duduk. Pakai celana itu adabnya dalam keadaan duduk. Jadi diselonjorin kakinya tuh masuk celana kanan kiri, baru kemudian berdiri lalu dirapihkan. Supaya apa? Supaya seimbang badan kita. Mungkin kalau masih muda sih sambil berdiri nggak apa-apa. Coba kalau yang sudah sepuh-sepuh nih, yang sudah di atas 60, yang sudah 70 ya, pakai celana sambil berdiri pasti nyender di tembok ya Pak Haji Parno. Ada nyendernya supaya tidak goyang. Nah itu cara-cara kita ya, adab berpakaian. Subhanallah, Islam mengajarkan tidak sekedar memakai baju menutup aurat, tapi sampai kepada zikir dan doa. Agama mana yang ada tata cara seperti ini? Kecuali adalah ajaran agama Islam. Wa huwa wal hakimu. Nah, tadi Rasulullah di samping mengajarkan kalimat ini, Rasulullah kalau pakai baju gamis atau rida ya,
atau izar, kain sarung bahasa kita, atau imamah. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma lahu. Ya, bahasa kita yang gampang, ya Allah, aku mohon kepadamu lewat pakaian ini kebaikan-kebaikannya, dan aku berlindung darimu lewat pakaian ini keburukan-keburukannya. Kebaikannya pakaian apa? Nuansanya ibadah. Keburukannya apa? Ada unsur-unsur riya, unsur pamer, unsur kesombongan. Karena kadang-kadang pakaian bisa menjadikan sebab sombong. Ada orang, ya temen ya, ini baju saya ini biar begini-begini 2,5 ini katanya. Ya, tapi sambil bercanda, bukan 2,5 250.000, bukan, katanya. 2,5 juta kata dia. Ya, saya mas senyum aja. Ya. Baru 2,5 juta, yang 5 juta juga ada. Tapi artinya hal seperti itu tidak mesti disampaikan. Kenapa? Karena pakaian itu tergantung siapa yang pakai. Sekalipun itu pakaian harganya murah, tapi kalau yang pakai artis, kesannya pakaian mahal. Iya. Sekalipun itu pakaian mahal, kalau yang pakai kita, kesannya murah. Padahal udah ditempel, udah diunjukin tuh mereknya di depan biar kelihatan ya. Sampai kita namanya korban merek ya. Mereknya ditonjol-tonjolin gitu. Tapi tetap aja kalau yang pakai kita nggak kelihatan mahal. Nah, jadi ya kembali bahwa berpakaian juga upayakan yang sederhana. Tidak mesti yang mahal, tapi layak dan pantas kita pakai. Toh sekalipun mahal, bayangannya juga sama. Ya, baju harganya tadi 2,5 juta ya. Sama baju harganya 100.000, bayangannya sama nggak? Sama, gelap-gelap juga bayangannya. Masya Allah. Baik. Wal Hakimu, dan hadis riwayat Imam Al Hakim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja min baitihi, apabila beliau keluar dari rumahnya, qala, beliau berdoa atau beliau mengucapkan kalimat bismillahit tuklanu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kita biasanya dengarnya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bahwa Rasulullah SAW apabila beliau keluar rumah, beliau mengucapkan kalimat bismillahit tuklanu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. At-tuklanu, berserah diri ya. Tuklan ya dari kata tawakkaltu ya. Ya, kita biasanya bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya yang mampu kita lakukan, dan tidak pula ada kekuatan yang mampu kita kerjakan, kecuali seluruhnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian yang kedua sesudah tadi cara berpakaian. Ini berarti adab kita keluar rumah. Di hadis lain Rasul doanya begini, ini kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, karena idza kharaja min baitihi, adalah Rasulullah ketika keluar dari rumah, qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au adilla au udilla au adlama au udlima au ajhala au yujhala alayya.
Ini salah satu doa Rasul. Ya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. Ya, iya. Au adilla au udilla, atau merendahkan dan direndahkan. Au adlama au udlima, mendolimi atau didolimi. Au ajhala au yujhalu alayya, atau membuat kebodohan atau dianggap bodoh daripada diriku. Nah, ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika keluar dari rumah. Tentu ada faidah ketika kita keluar dari rumah lalu kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah nanti yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Jadi ketika kita sudah serahkan segala urusan itu kembali kepada Allah, nanti Allah yang bakal memberikan jaminan keselamatan. Karena apa? Sudah pasrah sama Allah. Kita hidup ya di perkotaan, namanya di jalan itu, apalagi zaman sekarang ya pasti tidak terlepas dari macet ya. Dalam posisi macet itu kita berkendaraan harus berhati-hati ya. Sebab celakanya kalau tidak nabrak, ditabrak. Itulah ya. Ya, saya ngalamin sendiri ya. Ya, pulang ngaji Selasa pagi dari daerah Pasar Rumput sana, jam setengah 8, jam ya 8 kurang lewat ya, pom bensin arah pulang. Kan dari sini ke sana kan penuh ya, dari sini ke sana penuh ya. Jalanan dikuasai oleh orang yang arah keluar kerja ya. Ada jalur ya satu doang ya, kita motor satu-satu, yang sana ya motor ya mobil pada gitu. Karena kita sudah berserah diri kepada Allah, ya sudah ya. Orang ngelancangin temennya itu adu ban sama saya, bek gitu. Dan saya jalur saya diem aja udah gitu. Dia belok ke kiri, ya, ya. Ternyata plat nomornya ngenain apa namanya lutut saya, kelotak gitu. Saya pikir ya nggak apa-apa kali itu. Kok kayak terasa basah. Ternyata sobek. Nah itulah keselamatan yang Allah sudah berikan. Kalau kita tidak pasrah kepada Allah, boleh jadi lebih berat ya, daripada apa yang kita dapati pada saat itu. Jadi ya udah, serahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Alhamdulillah, cuman segini doang. Jadi kalau mau marah ya rame kan gitu. Ya. Orang-orang yang pada lewat arah ke sono udah pada teriak rame gitu. Saya udahlah biarin gitu. Ya, karena kekurang hati-hatian dia. Boleh jadi kita juga pernah kurang hati-hati ya. Nah itulah faedahnya kalau kita sudah tawakal kepada Allah. Semua kalau sudah kita serahkan kepada Allah, maka hidup ini menjadi lebih ringan dalam melangkah ya. Apa-apa kalau sudah kita serahkan kepada Allah, hidup ini akan memperoleh ketenangan. Kenapa? Karena yakin pasti ada nasrun minallah, akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ada yang mau menambahkan pada pelajaran ini, dipersilahkan ya. Doa-doa ini kita belum hafal.
Lalu bagaimana kalau dititipkan doa ini dengan kalimat bismillah? Ya, ya pada intinya sih boleh saja bismillahirrahmanirrahim. Saya doa sesuai dengan ngaji yang semalam saya dapat ilmunya, misalnya gitu. Ya, ya boleh saja begitu. Allah Maha tahu. Tapi tentu yang terbaik itu setiap amalan dzikir atau bacaan doa ya kita salin, lalu kemudian kita hafalkan sehingga menjadi kebiasaan dari amalan kita. Pakai baju, lepas baju kan setiap hari. Pagi kita mandi, rapi mandi pasti pakai baju. Maka berarti ini adalah adzkarul yaumiyah, zikir hari-hari. Hanya bukan zikir pagi sore, tapi zikir pada keadaan-keadaan tertentu. Maka sebaiknya, apalagi bacaannya tidak terlalu panjang, sebaiknya kita salin, lalu kemudian kita tempelkan di mana sehingga menjadi amalan kita setiap saat, setiap waktu. Itu yang terbaik. Ya, umpamanya bahasa Arabnya nggak hafal, ya kita ingat artinya. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan penutup pakaian kepadaku, Engkau telah memberikan rizki kepadaku, semoga ini semua menjadi berkah. Boleh begitu ya. Itu artinya mensederhanakan, karena kita tidak hafal teks kalimat zikir atau doanya. Boleh seperti itu. Jadi dibahasa Indonesiakan gitu. Ya. Ada lagi? Baik, satu lagi. Wasyaikhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ini udah pada paham nih ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat sampai kepada sahabat Anas bin Malik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a ay idza arada al-dukhul al-khala', apabila Rasulullah akan masuk ke dalam kamar mandi ya, jadi mau masuk, bukan sudah masuk. Wa huwal makan alladzi la syai'a fihi ya, mislul qada'i ya. Wal muradu makanu qada'il hajati ya, yaitu tempat yang sunyi ya, yang di situ biasanya untuk qadil hajat ya, buang kotoran ya, kencing ya, BAB, mandi dan yang lainnya ya, kamar mandi lah atau toilet. Qala, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ada al-khubus, ada al-khaba'is. Makna a'udzu, makna aku berlindung, artinya astajiru wa a'tasimu. Astajiru wa a'tasimu ya, aku berlindung ya, aku mohon perlindungan dan mohon i'tisam ya, mohon penjagaan. Jadi makna a'udzu mohon penjagaan atau pemeliharaan dari Allah. Qala al-Asqalani fi Fathil Bari, berkata Imam Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu idharan lil ubudiyyati wa yajharu biha lit ta'limi ya. Nabi kalau mau masuk ke toilet ngomongnya ini kencang ya, supaya didengar oleh sahabat ya. Maknanya apa? Idharan lil ubudiyyati,
menampakkan tentang ibadah, wa yajharu biha, dan mengencengkan lit ta'limi, untuk mengajarkan kepada sahabat. Ya, akhirnya sahabat ngikutin. Kalau mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nggak tahu kita, ya, toilet kita di dalam rumah kita pada baca apa enggak? Jangan-jangan karena seringnya bolak-balik ke toilet lupa. Nah, itu adab tata krama. Kenapa kok mohon perlindungan dari setan laki-laki, setan perempuan? Karena ya toilet itu, kamar mandi itu tempat tinggal ya bangsa jin, bangsa setan, itu biasanya pada ngumpul di situ. Nah, disebutnya al-khubus, ya, al-khubus, yaitu ismun li dzukranis syayatin. Ya, khabis itu nama setan laki-laki. Ya. Jadi kalau orang rijal, rajul rijal. Ya. Kalau setan khabis, khabais atau khubus. Ya. Kalau perempuan itu khabais, nisa. Ya, ya, nisa itu. Jadi kalau setan itu khubus dan khabais, kalau manusia rijal wan nisa. Nah, kira-kira begitu. Lalu kata Rasulullah, satara ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Ya. Jadi kalau kamu masuk ke kamar mandi lalu kamu buka pakaian, itu bangsa jin lihat auratmu. Ya. Maka bagaimana supaya mereka tidak melihat auratmu? Itu mohon perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki, setan perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sedianya sih saya di Al-Abror kalau minggu ketiga, tapi karena Al-Abror belum mulai, saya pikir ya belok aja ngaji kemari, namanya